Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun jamaah Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT yang berikan kepada kita seluruh nikmat yang ada pada diri kita, termasuk nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam dada kita. Salawat dan salam semoga Allah SWT senantiasa limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan tadi bahwa pagi ini kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah mulai malam ini kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran kalau dalam mushaf itu dari belakang. Dari surah An-Nas selesai, kemudian setelah itu Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, Al-Lahab, seterusnya. Ada pertanyaan mungkin kenapa dari belakang gini di antara filosofinya, karena surat-surat itulah surat-surat yang kita hafal. Surat-surat itu juga yang paling banyak kita baca, termasuk dalam sholat. Maka apa yang kita baca itu akan semakin meresap apabila kita paham isinya, gitu. Jadi bukan sekadar hafal lafadznya, tetapi juga mengerti isinya. Mungkin kita bisa membaca terjemahannya, tetapi tentu terjemahan itu sebatas menerjemahkan atau menerjemahkan kata-kata dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya untuk lebih dalam memahami isinya, perlu ada kajian. Maka dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kamu tidak mau melakukan tadabbur ya, terhadap Al-Quran. Tadabbur itu artinya merenungkan, memikirkan semua sisinya dalam Al-Quran. Melakukan tadabbur, melakukan pemikiran, perenungan terhadap isi Al-Quran tadi, ini hanya akan terjadi kalau kita paham isinya. Tentu karena Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, bahkan tidak ada satu kata pun dalam Quran kecuali berbahasa Arab. Maka tentu saja untuk memahami Al-Quran diperlukan perangkat paling penting, yakni perangkat kemampuan terhadap bahasa Arab. Kalau tidak punya itu bahaya. Ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Kul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan al-khannas yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati, dari kalangan jin, wan nas, dan manusia. Baik, sebelum masuk ke surat ini, saya sampaikan dulu tentang beberapa hal tentang surat ini. Setelah itu nanti kita masuk mulai ayat per ayat dan seterusnya. Yang pertama, kalau di dalam mushaf Al-Quran, ini adalah diletakkan dalam surat terakhir. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Surah An-Nas itu dalam mushaf diletakkan sebagai apa berarti? Penutup. Ya, jadi definisi Al-Quran itu misalnya disebut disebut para ulama itu misalnya adalah Al-Quran huwal kitab alladzi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nukila ilaina bainat daffatil mushafi, yang dinukilkan kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yang dinukilkan, yang diriwayatkan, yang ditransmisikan kepada kita dengan penukilan periwayatan mutawatir. Tapi ini disebutkan bainat daffatai, di antara dua ujung al-mushafi. Jadi ibaratnya mushaf ini berarti mushaf. Maka apa yang disebut Quran itu? Quran itu adalah kitab dari Allah turunkan yang berada di dua ujung depan, namanya al-maftuhatu atau al-mabdu'u, yang dimulai dengan Al-Fatihah, al-makhtumu diakhiri dengan An-Nas. Jadi kalau di luar itu berarti Quran. Jadi Quran itu adalah semua yang tertulis yang ada dalam kitab, dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Jadi maka An-Nas itu adalah merupakan surat penutup. Nah begini, sebelum saya lanjutkan lagi, para ulama biasanya mengkaji apa yang disebut sebagai al-munasabah, hubungan, keterkaitan, kesesuaian, kecocokan, itu namanya munasabah. Munasabah itu punya arti dalam penggunaan itu bisa artinya kesesuaian, kecocokan, relevansi, kehubungan, itu masuk dalam makna munasabah. Nah dalam Al-Quran munasabah itu ada munasabah bainas suwar, hubungan keterkaitan antar surat. Kemudian bainal ayat, hubungan keterkaitan antar ayat. Nah, bainas suwar itu biasanya dikaji awal surat kayak apa, nanti akhir surat apa. Termasuk akhir surat hubungannya dengan awal surat berikutnya, itu dikaji. Dan kalau kita membaca Al-Quran sepintas seolah-olah nggak ada keterkaitan satu sama lain. Padahal kalau kita cermati sedikit saja, maka kita akan dapatkan keterkaitan yang sangat erat. Sekarang kita buktikan. Surah di awal Al-Quran dari surah apa? Al-Fatihah. Surah terakhir apa? An-Nas. Sekarang gini, kandungan surah terakhir surah An-Nas itu adalah bicara tentang isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Gitu?
A'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Kita diperintahkan Allah SWT untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ini ujung terakhir, ujung penutup Al-Quran. Kalau kita hubungkan dengan awal Al-Quran, ada hubungannya. Apa awal Al-Quran? Apa surah Al-Fatihah ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Asta'in, meminta pertolongan. Asta'in, minta, termasuk minta pertolongan. Kita telah diajari Allah SWT untuk hanya menyembah Allah, termasuk minta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam akhir mushaf ini, Allah mengakhiri lagi. Minta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat, minta pertolongan kepada Allah itu tentang apa? Kalau kita perhatikan, kita itu diperintahkan untuk minta kepada Allah, untuk berdoa minta Allah itu segala sesuatu. Sampai disebutkan para ulama itu sallallaha kulla syai'in, mintalah kamu kepada Allah terhadap segala sesuatu. Sampai sandal putus saja minta pertolongan pada Allah. Nyari jarum minta pada Allah SWT. Bedanya manusia dengan Allah, kalau manusia sering dimintai, makin sering makin kesel, minta terus gitu ya. Kalau minta kita cuma dia sekali dua kali mungkin masih welcome. Begitu besok lagi, tiap hari, setiap waktu, manusia sering dimintai, makin kesel. Allah beda. Justru kita dianjurkan minta kepada Allah dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena itu bukti bahwa kita memerlukan Allah. Itu bukti bahwa kita tidak merasa bahwa kita mampu segalanya, sehingga selalu minta pertolongan Allah SWT. Meminta kepada Allah adalah bukti pengakuan bahwa Allah punya kekuasaan terhadap segala sesuatu, sekaligus juga menunjukkan bahwa kita yang termasuk mengakui bahwa kita itu adalah hamba Allah yang lemah. Begitu. Dan kita lanjutkan. Nah, kalau kita minta kepada Allah segala sesuatu, itu ada perkara yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan pertolongan minta kepada Allah yang paling penting itu diajarkan dalam surah An-Nas. Minta pertolongan pada apa? Nanti terakhirnya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswasnya bisikan setan yang alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau kita sebut waswasah itu bisikan, biasanya bisikan jahat. Apalagi jelas tadi disebutkan min syarri khannas disebut. Yang makna khannas itu adalah setan. Apalagi disebutkan minal jinnati wan nas. Berarti begini, kalau kita minta pada perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk, pertanyaan gini, setan tuh ngapain sih kepada kita? Apa sebenarnya bukan pekerjaan utama setan terhadap kita itu apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah. Itu pekerjaannya setan. Setan itu paling tidak ridha, tidak senang jika kita taat. Kita berada dalam petunjuk, kita meniti jalan Allah SWT, mengerjakan agamanya. Dia paling tidak senang. Kenapa? Karena dia tidak ingin manusia masuk surga. Dia menginginkan manusia masuk neraka sebagaimana dirinya.
Berarti kalau kita hubungkan dengan permintaan tolong kita kepada Allah, yang paling penting sebenarnya, samping juga semua penting, itu minta tolong kepada Allah agar kita tetap berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak disimpangkan, apalagi disesatkan oleh setan. Begitu sebenarnya. Kalau itu yang diajar Allah SWT sampai dalam pesan terakhir dalam ayat ini perkara paling penting, ini perkara ini. Dan sebenarnya kalau kita tidak ada gunanya kita hidup ini, kalau kita mengikuti langkah setan, malah bukan tidak ada gunanya, malah orang yang paling merugi adalah orang yang mengikuti langkah setan. Karena ujung akhir dari mengikuti langkah setan itu adalah masuk neraka. Apa gunanya kita hidup di dunia? Apa gunanya bahkan kita punya kekayaan, punya jabatan, mendapatkan berbagai macam kenikmatan jika ujung akhirnya masuk neraka karena mengikuti langkah setan? Lebih bahaya lagi, bahkan mengikuti langkah setan itu sampai level kekufuran. Kalau sampai kafir, masuk nerakanya bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bukan satu abad dua abad, tapi selama-lamanya. Betapa meruginya. Maka kalau kita lihat, ini pesan penting sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau orang itu pidato khutbah menyampaikan berat, terakhirnya apa? Justru biasanya kesimpulan paling penting itu disampaikan di akhir. Dan ayat ini menyampaikan kepada kita pesan paling penting. Jangan kamu ikuti langkah setan. Jangan kamu mau tergoda oleh setan. Karena itu hanya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tak ada orang yang paling rugi nasibnya kecuali orang yang mengikuti langkah setan. Gimana agar terhindar dari setan? Bagaimana supaya kita tidak tergoda mengikuti jalan setan? Ini penting juga untuk kita berikan. Musuh itu bisa kita lawan dengan mudah. Bukan dengan mudah, intinya kita lebih mudah gitu ya, menghadapi musuh yang kelihatan. Oh, dia mau mukul, tak mukul sini berarti kita menghindar, mukul sini kita menghindar. Dia mau menerka. Jadi lebih mudah, meski tentu kalau lebih kuat dia, kita tetap tidak bisa. Tapi tentu lebih mudah menghadapi musuh yang kelihatan. Yang paling berat itu apa? Musuh yang tidak kelihatan. Yang paling berat itu ada musuh paling tidak kelihatan. Gimana coba? Kita tidak tahu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba, dan dia sangat halus, bisa. Jadi setan itu misalnya tidak langsung murtad kamu, enggak, sedikit demi sedikit. Kita mau sholat gitu ya, setan mungkin tidak. Kalau kita mau sholat ke masjid itu, mungkin jangan sholat begitu, enggak. Jangan sholat ke masjid lah. Ini kan hujan. Nah, misalnya. Ya, walaupun hujan tidak deras. Nah, walaupun begitu kamu nanti basah, nanti kamu sakit. Jadi setan itu sedikit, tidak harus frontal, jangan sholat begitu. Jangan di masjid. Itu masjidnya segera pulang. Itu kira-kira. Jangan dikir, jangan berdoa. Jadi dia ini kalau kita lihat setan itu dia pelan. Musuh yang paling berat itu adalah musuh yang dalam tanda kutip yang sabar, menggodanya pelan-pelan itu, yang tidak terasa itu, paling berat itu. Kalau musuh itu justru kelihatan frontal, itu wah ini musuh ini. Tapi yang berat itu adalah dia musuh tidak kelihatan, apalagi seolah tidak menyakiti kita, seolah ingin melindungi kita. Jangan ke masjid, hujan. Kan tidak deras, loh kamu kan kemarin agak flu, nanti kalau kena air nanti kamu jadi seolah-olah menasihati kita untuk dapat kebaikan, padahal sebenarnya dia itu apa? Mau menjauhkan kita dari jalan
Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari Islam. Begitu kalau kita lihat, Masya Allah. Maka kita lihat nanti dalam surah An-Nas ini meminta perlindungan kepada setan itu sampai dengan 3 nama. Qul a'udzu birabbin nas, bi rabbin nas dengan Tuhan manusia, malikin nas dengan raja manusia, ilahin nas sembahan manusia, sampai tiga disebut. Padahal nanti kalau dibandingkan dengan surah Al-Falaq, itu Allah cuma mengajari kita 1 nama Allah untuk 3 kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq, birabbil falaq, cuma birabbil falaq saja. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kemudian berturut-turut ada 3 kejahatan yang disebutkan. Jadi 1 nama Allah, 3 yang disebutkan. Sedangkan untuk khusus perlindungan kita, minta perlindungan Allah SWT dari godaan setan, Allah mengajari kita dengan 3 nama Allah SWT. Bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa godaan atau gangguan setan itu perkara besar, bahkan lebih besar dari kerugian yang lain-lain. Kalau tersihir, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Itu sebagian masih bisa. Mungkin orang hasad dia tidak sampai membuat kita itu murtad, tidak membuat kita jauh dari agama, supaya tidak ingin kita mendapat kenikmatan saja. Demikian juga misalnya sihir, mungkin hanya kita atau membuat orang yang disihir jadi sakit gitu ya, fisik. Tapi itu tidak sebahaya kalau orang itu sampai tergoda oleh setan. Mau tergoda oleh setan, itu akibatnya nggak ada obatnya. Kalau sudah kafir, itu mau apa? Apalagi mati dalam keadaan kafir, nggak ada obatnya, nggak ada tobatnya. Dan tidak ada lain kecuali dia berada di neraka yang selama-lamanya tadi. Maka ini menunjukkan juga bahwa apa? Bahwa musibah paling besar kita itu adalah musibah fiddin dalam masalah agama. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil. Musibah misalnya harta, itu musibah. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan uang, bangkrut. Tapi kan sebenarnya itu tidak membuat orang berdosa. Motor hilang tidak berdosa. Apalagi kalau dia kemudian bersabar, dia mendapatkan pahala atas kesabarannya itu. Iya. Ketika orang misalnya sakit, itu memang menyakitkan. Tetapi ketika dia sakit lalu kemudian dia sabar, dapat pahala. Itu musibah dalam selain agama. Tapi kalau dalam musibah agama itu apa? Yang tadinya sholatnya rajin, tidak sholat, yang tadinya baca Quran tidak baca, yang tadinya dakwah tidak dakwah, yang tadinya ikut berjuang justru menjadi musuh. Itu musibah dalam agama karena dia melanggar. Nggak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah dalam fiddin. Maka kalau kita minta betul kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah secara benar-benar kepada Allah agar Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita. Baik, ini diantara sebelum kita mendalami isi surah An-Nas, maka kita setidaknya tadi kita berikan kita punya sisi-sisi yang perlu kita tegaskan dalam surah ini. Jadi ini bukan sekedar kita baca 4 atau 6 ayat, bukan. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Baru posisinya. Kemudian sekarang sebelum masuk lagi,
Lalu apa keutamaan surat ini? Nah, tadi sudah disebutkan tentang tentang munasabah atau hubungan surat ini dengan surat yang lain. Apa keutamaan surah An-Nas? Yang pertama begini, tentu semua surat Al-Quran itu utama. Gak ada satupun yang sia-sia. Bahkan bisa dikatakan Quran itulah satu-satunya bacaan yang sekedar membaca saja dapat pahala. Kalau kita baca koran, baca majalah, itu baca gini, nggak dapat pahala. Dapat buku, nggak dapat pahala. Kecuali apa? Kecuali kita baca. Buku itu ada ilmunya kemudian bermanfaat buat kita, maka ilmu manfaat yang didapatkan dari hasil membaca, itulah yang membuat pahala. Belajar, ya. Tetapi khusus baca Quran itu membaca saja, namanya baca. Baca itu adalah membunyikan, melafadzkan kalimat yang tertulis. Nah ini, dia tidak melafadzkan dengan lafadznya sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika orang itu membaca tulisan begini, maka itu harus membaca. Termasuk membaca adalah meski tidak membaca secara langsung, baca dalam dia hafal, tapi tetap itu basisnya ada tulisannya, basisnya kalimat yang sudah diberikan, itu namanya membaca. Maka sekadar membaca itu mendapatkan pahala. Nah, berarti kan luar biasa. Belum isinya, semua adalah petunjuk dari Allah SWT. Hudal linnas, petunjuk dari Allah kepada manusia. Tidak ada satupun yang sia-sia. Tetapi tentu Allah SWT itu biasa Allah itu menonjolkan, mengutamakan sebagian yang lain. Contoh gini, seluruh tanah di muka bumi ini semua adalah mulia, tapi Allah SWT memuliakan tanah haram. Semua masjid di dunia ini sama dalam pengertian tempat yang di situ ada kesucian. Tetapi seluruh masjid itu ada 3 masjid yang Allah lebihkan. Masjid Aqsa, Masjid Madinah, Masjid Haram. Yang paling tinggi Masjid Haram. Jadi seperti itu. Semua hari itu Allah, ya semua baik semua hari. Dan Allah kemudian pilih namanya hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Semua bulan Allah pilih pada bulan Syahrul Ramadan. Semua malam ada Allah pilih malam apa? Malam Qadar. Dari semua siang Allah pilih siang apa? Malam apa? Pada Yaum Arafah. Itu Allah biasa melebihkan. Semua nabi ada yang dilebihkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Quran ada yang dimuliakan. Nah, Quran itu juga begitu. Semua surat tentu mengandung kemuliaan dan keutamaan, tetapi Allah sendiri kemudian Allah dan Rasulullah SAW menanti menyebutkan di antara yang paling utama. Misalnya kalau dalam Quran disebutkan Allah sebut misalnya as-sab'un masani. Jadi surat yang terdiri dari 7 ayat. Nah, berarti surah Al-Fatihah gitu. Nah, khusus untuk yang sedang kita bahas ini Suratun Nas, pertanyaannya adalah apa keutamaan Suratun Nas ini dibanding dengan surat-surat yang lainnya. Begini, yang pertama kita juga ingin sampaikan bahwa biasanya penyebutan Suratun Nas ini tentang kemuliaan surah An-Nas ini disandingkan dengan Suratul Falaq. Jadi tidak secara khusus disebutkan biasanya keutamaan surah An-Nas, tapi disandingkan, dibarengkan dengan Suratul Falaq. Yang kedua surat ini disebut sebagai Al-Mu'awwidatan, surah permintaan atau meminta pertolongan. 2 surat
yang isinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau kita lihat nanti keutamaan kedua surat itu biasanya surah An-Nas biasanya dibarengkan oleh Rasulullah SAW dengan suratul Falaq. Misalnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Alam taro ayatun unzilat hadhil lailah lam yura misluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas," kata Rasulullah. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini, dan kata beliau lam yura misluhunna, tidak ada yang kalian sebanding dengan surat itu. Lam yura misluhunna, tidak ada yang sebanding dengan ayat yang turun tadi malam itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi dua surat ini kata Rasulullah tidak ada bandingannya. Saking luar biasa. Ini juga kalau kita kemurahan Allah SWT kepada kita. Ya, itu yang disebutkan tidak ada banding itu dua surat pendek yang mudah dihafal. Bahkan bukan orang-orang anak TK, bahkan pra-TK hafal, mudah. Kalau ada orang Islam, Muslim nggak hafal dua surat itu bangetan ini. Lalu apa yang dihafalkan? Ini, tapi kalau itu justru surat yang kelihatannya pendek, sederhana, yang itu justru kata Rasulullah, lam yura misluhunna, tidak ada yang semisal dari dua surat itu. Ada juga dalam riwayat yang lain dari An-Nasai, ya, riwayat An-Nasai dari Uqbah ibnu Amir. Jadi dia berkata, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau berkendaraan. Lalu aku pegang kedua telapak kakinya dan aku berkata, "Akrikni ya Rasulullah surata Hudin wa surata Yusuf." Jadi kata Uqbah bin Amir, bacakan ya Rasulullah kepadaku surah Hud dan surah Yusuf. Qala Rasulullah SAW bersabda, faqal lan taqra' syai'an ablaga indallahi min Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata beliau, lan taqra'a, kamu tidak akan membaca syai'an sesuatu, ablaga indallah, yang lebih, ya, memadai daripada, kata beliau, min kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas. Berarti Masya Allah, ya, seperti itu. Surat itu juga surat yang paling utama dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Ibnu Abbas, ala adulluka atau qala ala ukhbiruka bi afdala ma yatawa'addu bihi muta'awwiduna, qala bala. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abbas, bertanya, wahai Abbas, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu atau aku kabarkan kepadamu ma bi afdal ma yatawaddu ma yata'awwadu bihi
ma yatawa'adu. Bentar. Ma yata'awwadu bihil muta'awwidun. Jadi apa yang paling afdol, permohonan perlindungan yang paling utama bagi orang yang minta perlindungan? Qala, dia menjawab, bala, benar ya Rasulullah, ya. Kemudian beliau mengatakan, qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hatainis surataini. Beliau mengatakan yang berarti kalau yang paling utama untuk dijadikan sebagai permintaan perlindungan bagi orang yang minta perlindungan kepada Allah adalah, kata beliau, surah Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Kata beliau, hatainis surataini. Ya, ini adalah dua surat tersebut. Dua surat tersebut juga diperintahkan untuk dibaca setelah selesai sholat. Rasulullah SAW bersabda kepada Uqbah bin Amir juga, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidataini fi duburi kulli salatin. Ini kita mulai mendengar mu'awwidatan. Amaroni, kata Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku an aqra'a, untuk membaca dua mu'awwidatain, jadi dua surat yang isinya meminta perlindungan fi duburi kulli sholatin, sesudah semua sholat. Nah, ini termasuk juga dibaca pada saat sakit. Diceritakan dari Asah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marida qara'a ala nafsihi bil mu'awwidataini wa yanfasu. Qalat Asyah, falamma nafasa ja'alat anfusu alaihi bihima wa amsahu biyaminihi iltamasa barakataha. Diceritakan bahwa Nabi SAW itu ketika sakit idza marido, beliau membaca dua surah tadi untuk dirinya, bil mu'awwidatain, kemudian ditiupkan wayang fusuh, gitu. Nah, Aisyah menyatakan setelah ditiupkan itu kemudian di tangannya dipegang oleh Aisyah, lalu kemudian diusapkan. Itu dia mengharapkan barokahnya. Baik, itu adalah juga termasuk surat yang utama untuk dibaca. Makanya kadang-kadang kita ini kalau nganggur-nganggur itu jangan sampai berhenti. Sambil duduk, zikir, sambil duduk, termasuk baca surat. Ya banyak surat, ya termasuk bisa juga dibaca dua surah tadi. Misalnya dari masjid, ya, dari masjid, dari rumah, masjid, jalan kaki, daripada nganggur. Ya, baca Al-Quran, baca tahlil, baca tahmid, maka dapat pahala. Naik motor ya, diem aja, baca. Diem aja nggak dapat pahala. Ke motor lumayan itu. Motor dari rumah ke tempat kerja 1 jam. Pulang berangkat sejam. Pulang sejam lagi 2 jam. Itu berhari-hari. Berarti kalau misalnya 5 hari ke kantor, itu sudah berapa itu? 2 kali 5, berapa itu sudah? 10 jam. Itu baru ke seminggu, kalau 6 nih. Kalau sebulan berapa? 10 kali 4, 40 jam. Betul ya? 40 jam itu sudah berarti 2 hari 2 malam itu. Coba, itu kalau kita menang aja, ya dapat pahala karena kerja. Tapi maksudnya kurang gitu loh. 24 jam tadi. Coba kalau kita Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau misalnya nggak bisa surat panjang, surat ini pendek ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan dapat pahala, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah sholawatan. Jadi kita biasakan itu. Sehingga nggak kering, nggak pikiran tuh kosong kemana-mana. Mikir macam-macam. Kalau mikir apalagi mikir BBM udah pusing naik terus. Baik, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita kita coba mendalami ya surah An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sekarang kita dalami dulu katakanlah kul. Perintah kul, katakanlah ini sebenarnya perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakanlah. Nah, kalau kul itu katakanlah ditujukan kepada satu orang. Kul. Kalau dua orang kula. Kalau banyak orang kulu gitu. Kul satu orang, katakanlah satu orang. Baik. Nah, kalau dua orang perintah kula. Katakanlah pada dua orang. Kalau banyak orang diperintah kulu. Berarti kalau kul perintahnya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, gitu kira-kira. Tentu kepada manusia, gitu. Nah, tetapi ini tentu saja bukan hanya perintah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebenarnya Rasulullah itu atau perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya juga perintah kepada umatnya. Jadi ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, khitabun nabi khitabun li ummatihi. Jadi khitab atau seruan yang disampaikan kepada Nabi itu adalah khitab atau seruan yang ditujukan kepada umatnya. Jadi kalau Rasulullah perintahkan sesuatu, maka umatnya juga diperintahkan. Ya. Kecuali nanti ada khusus, namanya taksis khusus hanya kepada Rasulullah SAW. Kul, maka perintahnya juga kepada kita juga. Atau juga misalnya begini, kalau sebenarnya andai tidak diawali kata kul, Allah SWT misalnya berfirman, Inna a'tainakal kautsar, atau Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Pertanyaan, apakah ayat itu akan disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia? Jawabannya pasti. Tanpa diawali katakan kul, katakanlah Muhammad, tetap semua surat yang tidak diawali kata kul juga akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Kalau sampai diawali dengan kata kul, itu berarti ada sesuatu. Termasuk sesuatu itu untuk menegaskan itu perkara yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian. Sampai menyebut kul. Kan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak ada kul. Sebelumnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, enggak ada. Seterusnya baik. Tapi ayat ini ada kul, katakanlah, seolah-olah bahwa jangan sampai lupa. Ini perkara yang sangat penting, bahkan mahal penting, sehingga harus kami katakan. Itu menunjukkan bahwa itu isunya sangat penting. Apakah Quran yang lain tidak penting? Ya, semuanya penting, tapi ada yang maha penting lagi. Sampai Allah menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini a'udzu. Ada ya'udzu, ya. I'adah.
Ada ya'udu artinya sebenarnya meminta perlindungan. Kalau sebutkan ayat ada, nanti isti'adah, itu meminta perlindungan dari sesuatu yang buruk. Kata ada itu begitu. Isti'adah itu berarti meminta perlindungan sesuatu yang buruk, bukan minta sesuatu yang. Jadi doa itu kan ada dua macam. Doa meminta sesuatu agar kita diberikan. Ada doa yang kedua apa? Minta dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita mau bicara sebenarnya buat manusia itu lebih sebetulnya penting, lebih mendesak mana? Ditimpa terhindar dari keburukan atau mendapatkan kebaikan. Kalau misalnya pedagang, ya Allah, saya minta untung. Kalau minta saya berlindung tidak rugi. Kalau sebagai seorang pedagang itu lebih utama mana? Dapat untung atau tidak rugi? Untung mungkin akan tidak apa-apa, tidak untung, yang penting tidak rugi. Ibaratnya gitu. Hebat, bagus kalau ya untung tidak rugi, ya tidak rugi untung. Tapi berpikir paling minimal itu apa? Tidak rugi, paling minimal. Ya rumahnya gini aja tidak apa-apa, tapi tidak kebanjiran gitu loh. Tidak kebanjiran, tidak kebakaran itu. Jadi kita mungkin pengen rumah yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya mana yang lebih dahulukan, rumah yang bagus atau minimal punya rumah tapi tidak hancur, tidak rusak, gitu kira-kira. Kita misalnya punya motor, sepeda, lebih ini mana? Dapat motor baru atau kita terhindar dari kerusakan motor? Ya minimal motornya tidak rusak, gitu loh. Jadi walaupun tidak dapat yang baru, minimal itu jauh rusak dulu. Kalau mau didahulukan itu, mana didahulukan? Mau dilakukan itu sebenarnya orang belum mendapatkan kebaikan. Tapi yang paling justru adalah yang didahulukan sebenarnya terhindar dari keburukan. Kalau kita bepergian cepat, ya Allah cepatkan. Kalau minimalnya apa? Enggak tersesat gitu loh. Jadi minimal itu enggak tersesat, enggak apa-apa lambat gitu kira-kira. Cepat tapi tersesat. Jadi sebenarnya kalau kita mengharapkan sesuatu itu, kalau ada minimal itu bukan yang kebaikan, itu maksimal itu. Ia terhindar dari keburukan tapi juga dapat kebaikan. Kalau mana minimalnya? Minimalnya terhindar dari keburukan. Nah, Allah mengajari kepada kita untuk kita itu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, dari kejahatan. Baik. Diawali dengan kul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Menariknya dalam ayat ini digunakan billah. Qul a'udzu billah. Tidak begitu. Kalau langsung billah selesai sebenarnya, tidak perlu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena Allah ya rabbin nas, karena Allah juga malikin nas, karena Allah juga rabbin nas. Tapi ada yang diingatkan kepada kita bahwa kita itu minta perlindungannya kepada Rabbi. Rabbin nas, Rabbun. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Rabb itu Tuhan. Yang terpikir kenapa sih sebenarnya Tuhan dalam pikiran kita itu? Nah, kalau orang Arab itu memang beda. Kata Rabbun itu menggambarkan dalam otaknya itu. Kata orang Arab, kata Rabbun itu bisa artinya Khalik, pencipta.
Jadi ketika Rabbin nas, Rabbun nas, berarti dalam otaknya pencipta manusia. Gitu. Jadi ada gambarnya kalimat Tuhan, kalau Rabb itu. Yang kedua, Rabb itu juga bisa berarti apa? Malik, pemilik. Kalau misalnya dalam apa namanya, dalam istilah syirkah itu namanya Rabbul mal, pemilik harta. Ya, Rabbul ibil berarti apa? Pemilik unta. Jadi kalau disebutkan Rabbi, bi Rabbin nas, maka otaknya orang Arab langsung berlindung kepada pencipta, pemilik. Kemudian yang ketiga, kata Rabbul juga bisa berarti muslih. Muslih itu apa? Yang memberikan kebaikan. Muslih. Ya, ia memberikan segala kebaikan dan perbaikan, berarti termasuk mengajari manusia, memperbaiki, merawatnya, mengaturnya, itu dalam kategori Rabbin nas. Ia pencipta, ia pemilik, ia pengatur, memberi semua kebaikan. Itu tercakup dari kata Rabbi. An-nas berarti jamak dari manusia. Rabbin nas berarti pencipta manusia, pemilik manusia, muslih, jadi memberi kebaikan kepada manusia. Itu cakup dari itu, Rabbin nas. Jadi kalau kita minta perlindungan dari berbagai hal yang buruk kepada Rabbin nas, harus tepat. Dia penciptanya, dia pemiliknya. Kalau pemilik itu biasanya apa? Bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki. Ya. Kita minta perlindungan kepada yang menjadi pemilik kita, pencipta kita. Kalau cuma kita, berarti yang berkuasa atas kita, yang memiliki kita, kepada Allah SWT, yang berikan semua kebaikan dan manfaat buat kita. Layak kita berlindung kepada Allah, karena Allah adalah Rabbin nas. Baik, kita lanjutkan sedikit satu, karena itu waktunya udah mau suruh. Bi Rabbin nas. Yang kedua disebut Malikin nas. Bacanya bukan Malikin nas. Enggak boleh Malikin nas. Bacanya pendek, Malikin nas. Malik itu artinya raja. Beda dengan nanti bacanya Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah ada dua bacaan, Maliki Yaumiddin, itu bacaan Hafiz. Ada bacaan yang lain, kalau salah Nafi', itu bacanya pendek, Warsi. Maliki Yaumiddin, pendek. Kalau Hafiz seperti kita, bacanya Maliki Yaumiddin. Mereka bacanya Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya sah dan benar karena diambil dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga mengajarkan Maliki dengan panjang, Maliki dengan pendek. Tetapi untuk surah An-Nas ini nggak bisa dibaca panjang. Jadi cuma satu bacaan. Beda dengan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua bacaan, dua qiraah. Kalau ada orang dua baca begitu, dua-duanya benar. Tapi kalau surah An-Nas, sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak aja Malikin nas, nggak ada. Malikin nas, raja manusia. Kalau raja itu biasanya apa? Raja itu penguasa, pemimpin, pengatur yang terhadap al-akil, yang berakal, gitu. Makanya nggak ada, misalnya meja, raja meja nggak ada, raja rumah nggak ada. Jadi karena dia itu mesti kepada al-akil, kepada yang punya akal, yang berakal. Malikin nas, raja manusia. Kalau disebut sebagai maliki, malikin nas, malik, itu artinya adalah
du sultani, yang memiliki kekuasaan, du sultanil amrin nahi al-mu'ti al-mani bila mumana wala munaza. Jadi yang punya kekuasaan, yang punya al-amr, punya perintah, bukan yang punya perintah, du sultan yang punya kekuasaan, al-amiri yang memberi perintah, atau an-nahi yang melarang. Jadi yang punya kekuasaan untuk melarang, yang memberi, al-mu'ti, al-man yang mencegah, bila mumana tanpa bisa dicegah, wala munaza juga tanpa bisa ditolak, tanpa dicegah. Jadi kalau sudah raja, itu berarti apa? Nggak ada yang bisa melawan, namanya rojo. Oke, kalau masih jalan bukan raja nih. Nah, kalau Allah Ta'ala malikin nas. Nah, bukankah tadi sebelumnya misalnya disebutkan Rabbin nas, yang juga maknanya juga di situ ada unsur yang harus ditaati. Ada agak beda nuansa. Kalau Rabbin nas, nuansa perasaan yang didapatkan adalah kelembutan, kebaikan, begitu yang Allah SWT berikan pada manusia. Sementara Malikin nas, nuansa yang diberikan adalah Allah itu pemilik keputusan, Allah itu pemilik kekuasaan. Nggak bisa dibantah, nggak bisa ditolak, keputusannya tak ada yang bisa mencegah. Itu nuansa yang didapatkan dengan kata Malik, Malikin nas. Dan terakhir Allah menyebut Ilahin nas, ilahi. Ilah itu bentuk, dia adalah wazan fi'al, ya. Maknanya maf'ul. Artinya kalau alaha, ya, alaha ya'luhu, ya. Itu artinya menyembah. Maka ilah maknanya mal'uh, maknanya ma'bud yang disembah. Kalau kita bicara yang disembah, berarti bicara ketaatan. Ya, karena sesembahan itu adalah yang ditaati. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan disebutkan apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu lihat orang yang menjadikan ilahahu hawahu, Tuhannya itu sesembahannya. Maknanya apa? Yang ilahahu hawahu itu artinya hawa nafsunya itu yang ditaati. Kal mal'uh, jadi sesuatu ini kal mutok, jadi mutok. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan untuk ilah, maknanya adalah menjadikan Tuhannya sebagai sesuatu yang ditaati, mutok, yang ditaati. Jadi lengkap sudah sebenarnya kalau kita lihat, kita menyebut Allah SWT bahwa Allah adalah Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Terakhir sebelum selesai, pertanyaan penting gini. Bukankah Allah itu Rabbul alamin, Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit dan bumi. Bukankah Allah itu juga ilah bagi semuanya? Tapi mengapa Allah sebut hanya malaikat, hanya nas, manusia? Rabbin nas, Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Di antaranya adalah ini menurut para ulama untuk menunjukkan satu, kemuliaan manusia. Jadi sampai disebut seperti itu menunjukkan manusia itu mulia di sisi Allah SWT. Tentu ketika manusia tetap menjadi makhluk yang mulia ketika mereka menyembah Allah.
ketika mereka menjadikan Allah, mengakui kenikmatan Allah. Yang kedua, karena surat ini berbicara tentang manusia, tentang dirinya. Aku berlindung maka kepada Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Maka yang disebut adalah An-Nas. An-Nas tadi jamak dari kata Al-Insan. Oleh karena itu, ayat surah An-Nas ini sebenarnya kalau kita lihat memberikan kandungan yang luar biasa buat kita, bahwa satu hal yang kita sama sekali tidak boleh meleset dan terpeleset adalah tergoda oleh godaan setan. Apa godaan setan? Nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Detailnya apa? Sehingga ini tadi saya katakan, ini perkara hidup itu jangan sampai sekali-kali mengikuti langkah mereka. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau disampaikan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri majelis ini. Insya Allah SWT memberkahi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana walimna. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arhamna bil Quran. Kita tutup dengan doa Subhanahu wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa.